Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bersama saya Muhammad Ferus. Kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta hukum-hukum atau ajaran Islam dengan menggunakan perspektif psikologi atau menggali aspek-aspek psikologi yang ada di dalamnya. Bersama saya ada Bapak Indra Sakti. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau seorang psikolog dan beliau merupakan narasumber tetap, ya, narasumber tetap. Jadi kita akan membahasnya beberapa episode dan ini episode pertama. Nah, bisa juga nanti ada narasumber lain tambahan. Nah, pada kesempatan perdana ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat pertama, yaitu tentang manusia dijadikan khalifah. Dengan tema layakkah kita sebagai manusia menjadi khalifah. Tentu kalau dari Al-Quran itu sudah jelas layak, makanya kita dijadikan khalifah. Tapi kali ini kita mau lihat dari aspek psikologi atau menggali psikologi kelayakan kita sebagai khalifah. Begitu ya Pak Indra Sakti. Ya, nah, silakan Pak Indra. Gimana? Baik. Allah sudah menegaskan dia akan menjadikan kita khalifah. Layakkah kita sebagai khalifah? Bagaimana kita mematutkan diri sebagai khalifah? Bagaimana nanti peran kita yang menunjukkan kita itu layak jadi khalifah? Baik, Ustaz Ferus. Ya pemirsa sekalian, kita sekarang sama-sama berada dalam salah satu acara di PKS TV. Kita akan banyak diskusi tentang psikologi. Nah, secara sederhana kita kasih nama aja pertemuan kita ini dalam taklim psikologi, itulah kira-kira ya. Sebelumnya saya tapi taklim psikologi ini bukan berarti belajar ilmu psikologi ya Pak Indra ya? Bukan hanya belajar ilmu psikologi. Oke. Gitu ya. Tapi kita coba akan belajar juga Islam dan juga belajar psikologi sebagai satu kesatuan, gitu ya. Artinya begini, Allah menciptakan dua tanda-tanda kekuasaannya. Ya, Allah menciptakan dua ayat-ayat gitu kekuasaannya. Yang satu kita biasa dengar dengan istilah ayatul kauniyah, yang satu kita dengar dengan istilah ayatul qauliyah. Ayatul kauniyah itu adalah ayat-ayat yang Allah tebarkan di muka bumi, termasuk juga dalam diri manusia. Sedangkan ayat-ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah sampaikan ya melalui Rasulnya, melalui firman-firmannya. Artinya psikologi ini masuk ke ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Jadi podcast taklim psikologi ini penonton sekalian, sobat sekalian, ini sekaligus menggunakan dua pendekatan berarti, atau menggunakan dua perspektif kauliyah dan perspektif kauniyah. Ya. Gitu. Nah, kauniyahnya tapi spesifik ini. Kita spesifik menggali aspek psikologi atau menggunakan perspektif psikologi terhadap ayat, hadis atau ajaran Islam secara umum. Lanjut Pak Indra, silakan. Ya. Nah, sebelum kita sampai ke pokok pembahasan, saya mau kasih pengertian dulu sedikit tentang apa itu psikologi. Ya. Jadi secara umum kita bilang bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses mental, fungsi mental, dan tingkah laku manusia. Ya, bukan tingkah laku yang lain dulu. Ya, ini memang kalau kita ngomong tingkah laku manusia tuh khusus definisi untuk di Indonesia, gitu ya. Kalau kita di Barat atau di Eropa, di Amerika, gitu ya. Ketika bicara psikologi juga orang bicara tentang perilaku binatang. Oh, berarti ada psikologi kucing, psikologi harimau, psikologi gajah gitu ya. Ya, tapi dalam konteks kita nggak diskusi tentang perilaku hewan lah, kita diskusi tentang perilaku manusia saja. Ya. Nah, tentu perlu juga dijelaskan sedikit ya. Perilaku manusia itu terbentuk karena adanya suatu proses mental di dalam diri manusia. Pertanyaan timbul, apa itu proses mental? Ya, apa proses mental? Sederhananya, gampangnya supaya kita bisa terbayang dengan lebih mudah, yang kita sebut dengan proses mental itu adalah segala macam proses yang terjadi di sirkuit saraf. Sirkuit saraf.
ya. Sirkuit saraf Segala artinya di macam otak lah itu ya. proses yang terjadi di sirkuit saraf. Sirkuit saraf di mana? Ya, kalau kita belajar dari teori neurologi gitu ya, maka ada susunan saraf pusat, ada susunan saraf tepi gitu kan. Saraf pusat itu ada di otak dan ada di sumsum tulang belakang. Saraf tepi itu ada di mana? Ada di seluruh tubuh. Oke. Gitu kan. Jadi itu proses. Nah, di sirkuit saraf itu begitu banyak proses. Ya. Ada nanti proses-proses yang memunculkan perasaan. Gitu. Perasaan, memunculkan Kita perasaan. merasa sedih, kita merasa senang, gitu kan. Kita marah. Itu semua adalah kerja yang ada di dalam proses saraf. Dan itu nanti mempengaruhi perilaku. Itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Gitu. Di proses saraf juga itulah maka kita bisa muncul kebingungan. Ini gimana ya? Gitu kan. Kita bisa memecahkan masalah. Gitu. Ya, itu yang biasa kita katakan sebagai proses berpikir. Jadi dan itu pun mempengaruhi perilaku. Itu pun mempengaruhi perilaku. Nah, jadi gitu ya. Segala macam peristiwa yang terjadi di saraf-saraf itu, itulah yang disebut sebagai proses mental. Nah, setiap proses mental itu akan punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi ada fungsi yang menimbulkan perasaan, ada fungsi yang menimbulkan kemampuan untuk menganalisa, mengingat, menghafal gitu ya. Itu fungsi-fungsi mental. Fungsi mental yang mempengaruhi perilaku. Yang mempengaruhi perilaku. Jadi dan kita spesifik untuk Indonesia ya, perilaku manusia. Perilaku manusia. Oke. Ya. Nah, kalau kita masuk ke tema kita, sudah bisa. Ya. Layakkah manusia menjadi khalifah? Nah, dengan pendekatan atau kacamata iman itu udah pasti layak karena Allah yang jadikan kita manusia. Ya. Tapi ini kita mau menggunakan pendekatan atau kacamata perspektif atau menggali sisi psikologinya, Pak Indra. Kenapa kita perlu gali itu dalam sisi psikologinya? Ya. Yang pertama, agar keimanan kita itu mantap. Gitu ya. Secara wahyu begini loh, oke. Tapi secara fenomena alam bagaimana? Gitu. Secara kenyataan di alamnya gimana? Oh iya juga kok. Nah, kalau kita menemukan sinkronisasi, kesesuaian, keselarasan antara apa yang dikatakan di wahyu dengan apa yang dikatakan kita temukan di alam semesta, maka kita akan bisa menambah kekuatan keimanan kita. Gitu. Yang kedua, kita perlu mengikuti taklim psikologi ini juga, ya, Pak Ferus, itu supaya kita hidup ini semakin hari bisa semakin bernilai gitu. Oke, ya. Semakin hari semakin bernilai. Semakin hari semakin bernilai. Karena ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Artinya ini aspek syariat ya? Aspek syariat. Gitu. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada kita bagaimana mental kita itu berproses. Supaya kita nanti bisa mengarahkan perilaku kita ya, ke hal-hal yang boleh. Dan mengarahkan perilaku kita agar tidak berbuat hal-hal yang tidak diperkenankan. Artinya kita siap secara psikologis merespon syariat. Mana yang boleh. Ya. Dan mana yang tidak boleh. Tidak boleh. Oke, menarik Pak Indra. Insya Allah di kemudian hari kita bisa menjadi lebih baik sehingga hidup kita ini bisa lebih bernilai. Saya potong sedikit Pak Indra. Jadi sahabat sekalian, sahabat podcast Taklim Psikologi. Tadi apa yang kita diskusikan sebentar itu di awal itu sekaligus sebenarnya tujuan dari acara ini ya. Ya. Gitu, agar kita secara psikologis itu lebih mudah memahami, merespon dan bersikap terhadap syariah, terhadap ajaran Islam. Artinya nanti kita melihat suatu yang sinkron antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Kurang lebih begitu Pak Indra? Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Lanjut Pak Indra. Sekarang kan tema kita bicara tentang layakkah manusia menjadi khalifah. Gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Ferus bahwa secara keimanan kita yakin, kita menyatakan bahwa Allah tidak pernah salah dengan firman-Nya. Gitu kan? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah Maha benar dan Maha besar, gitu kan, dengan firman-firman-Nya. Jadi nggak pernah salah. Gitu. Tapi ketika kita baca Al-Quran, semoga kita kemudian tidak jadi misleading gitu ya, salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran
gitu ya. Itu muncul pertanyaan ini, layakkah manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi? Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat di surat Al-Baqarah yang disampaikan oleh Pak Ferus tadi, bahwa di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu laka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada pertanyaan dari malaikat, bahkan mempertanyakan sebenarnya. Ketika Allah mengatakan dia menjadikan manusia, dalam hal ini Adam, sebagai khalifah, malah dipertanyakan ini oleh malaikat. Ya, malaikat sendiri sejak awal sudah mempertanyakan, layak gak ini jadi malaikat, jadi khalifah? Kalau kita pahami, gitu kan, yang dimaksud menjadi khalifah itu kan tugasnya, secara garis besar kita bilang ya, tugasnya adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Memakmurkan bagi siapa? Bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Gitu. Jadi diutusnya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini agar orang hutan itu hidupnya sejahtera. Gitu. Bukan orang kota doang, bukan orang desa gitu ya. Tapi agar orang hutan itu juga hidupnya sejahtera. Agar semut juga hidupnya bisa sejahtera. Oh, ini menarik juga ya kalau semut kan. Kisah Nabi Sulaiman gitu, ketika pasukannya berjalan, terus semut-semut bilang gitu, kita balik ke kandang ya, ke sarang yuk supaya kita tidak diinjak gitu. Tapi itu nanti ya. Nah, kalau kita bahas psikologi semut jadi. Oke, lanjut Pak Indra. Begitu posisinya, bahwa agar semuanya itu bisa hidup secara sejahtera. Artinya kalau apa yang dikhawatirkan malaikat itu terjadi, kita memang menjadi perusak bukan pemakmur. Malah kita menumpahkan darah, bukan menciptakan kedamaian, maka kita gagal dong jadi khalifah. Ya. Walaupun sudah ditegaskan Allah, kita ini harusnya khalifah di muka bumi. Tapi memang betul kita itu layak. Apakah ini nanti ada kaitannya dengan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh kita, Pak Indra? Akal, hati, termasuk hawa nafsu, syahwat, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, bahkan organ dalam tubuh mungkin kan? Gitu. Nah, bagaimana itu? Jadi itu menariknya ya. Malaikat akhirnya bertanya, apakah kamu akan jadikan di muka bumi itu orang yang suka merusak dan suka menumpahkan darah? Gitu ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal tugasnya adalah untuk membangun. Iya. Gitu. Tapi ada kekhawatiran malaikat ya, bahwa jangan-jangan mereka bukan malah membangun tapi malah merusak dan menumpahkan darah, menimbulkan peperangan di mana-mana. Iya. Realitasnya itu kita juga lihat begitu. Realitasnya itu. Ya, secara realitas akhirnya juga terjadi begitu. Lantas ini bagaimana? Gitu ya. Nah, gini, kalau kita coba kaji dalam konteks fenomena manusia, gitu ya, dalam konteks fenomena manusia secara keseluruhan, memang ada peluang manusia untuk melakukan itu. Peluang ini dalam arti potensi ya, dari dalam kan? Maksudnya, ada potensi dari dalam. Kalau peluang kan biasanya kita lihat dari luar gitu ya, Ya. di luar. Kalau ini peluang yang tumbuh dari dalam itu artinya potensinya. Potensinya ada. Apa di antaranya? Ya, karena memang gini, manusia itu seringkali terlalu mudah tergiur oleh kesenangan. Terlalu mudah tergiur oleh sesuatu yang terlihat indah, terlihat bagus. Gitu. Ya. Ketergiurannya itu bahkan bisa sampai tingkat yang sangat luar biasa, gitu ya, sehingga dia bisa mengambil hak orang lain loh. Bisa mengambil hak orang lain. Ya. Dia akhirnya bisa berbuat sesuatu yang di luar batas gitu. Karena dia begitu tergiur dengan keindahan, begitu tergiur dengan kesenangan gitu. Ya. Nah, kalau kita mau perhatikan, ketergiurannya ini pun sudah Allah nyatakan gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di surat
Mungkin Saudara bisa lihat nanti ya di surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab 72. Ya. Ya. Surat 33 ayat 72. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanah ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Artinya berat untuk dipikul. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zolim dan sangat bodoh. Zoluman jahul. Ya gimana ini Pak Indra? Ya kalau kita baca di Ibnu Katsir itu ada disebutkan bagaimana Ibnu Abbas gitu kan, di tafsir Ibnu Katsir maksudnya ya. Bagaimana Ibnu Abbas mencoba mengilustrasikan tentang pengertian ayat tadi. Ya beliau alaihissalam radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengilustrasikan tentang ya satu kali Allah menyatakan kepada langit, bumi dan gunung-gunung dia akan memberikan amanah. Gitu. Tapi langit, bumi dan gunung menolaknya. Karena apa dia menolaknya? Karena langit, gunung dan bumi itu merasa itu bukan untuk itu dia diciptakan. Gitu. Bukan untuk mengambil amanah yang punya dua kemungkinan. Gitu. Yang mempunyai dua konsekuensi. Kalau dilakukan, kalau amanah itu ditunaikan dia akan masuk surga. Gitu kan? Ya. Kalau amanah itu diabaikan akan masuk neraka. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Langit, gunung dan bumi itu tidak disetting gitu, tidak diciptakan untuk itu. Itu setting khalifah sebenarnya. Nah, itu adalah ciptaan settingan untuk manusia. Tapi manusia dibilang bodoh, sangat bahkan, sangat zoluman dan sangat bodoh. Ketika, ya, artinya ini kesannya kok gini ya. Kesan psikologisnya ini. Artinya dari sisi psikologis ini jadi bahas psikologi langit, bumi dan lebih jauh dari kalau di barat itu ada psikologi kucing, ini udah psikologi benda mati. Kesannya lebih pintar langit, bumi dan gunung-gunung daripada manusia. Karena menolak gitu ya. Iya, karena artinya bukan sekedar menolak Pak Indra. Dia tahu ini bukan ranah saya gitu. Bukan ranah saya. Ya. Nah kesannya ini manusia kok mau gitu. Nah ini yang kadang-kadang menciptakan confuse dalam pemikiran kita ya. Iya. Dibilang manusia itu makhluk paling mulia, makhluk paling cerdas, makhluk yang segala-galanya macam super itu. Tapi kenapa kok di situ dikatakan zoluman jahula? Itu kalau dalam bahasa, kebetulan saya backgroundnya memang dari bahasa Arab. Silakan. Kalau zolim itu biasa gitu, biasa. Arti maksud biasa itu ya kegelapan atau perilaku yang tidak yang merugikan, perilaku merugikan baik diri sendiri atau orang lain, tapi biasa dia standar gitu. Kalau zolum itu ada intensitas yang lebih di situ, sangat, makanya di sini terjemahan memang gitu. Amat, kalau di sini amat zolim dan amat bodoh, jahul. Kalau jahil itu bodoh aja. Kalau jahul itu amat, ada intensitas di situ, ada taksif dalam bahasa Arab atau ada mubalaghah. Jadi saya kembali kepada bagaimana cara Ibnu Abbas mengilustrasikannya. Oke, gimana? Ya, jadi kata Ibnu Abbas, waktu itu katanya Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa nih konsekuensinya kalau saya terima? Gitu. Ya, kalau diterima, kamu laksanakan, maka kamu akan mendapat pahala. Kalau kamu langgar, maka kamu akan mendapat dosa. Ada hukuman artinya. Ada hukuman, gitu ya. Nah, digambarkan pada saat mendengar konsekuensi itu, ya, Nabi Adam tergiur. Gitu. Tergiur. Jadi ibaratnya artinya gini lah. Dia terima gitu. Akhirnya dia terima. Ibaratnya gini. Ada orang nawarin kerjaan ke kita.
Oke. Virus. Ente mau nggak kerja di sini, di perusahaan ini? Jadi direktur deh. Jadi direktur. Wah, Gajinya asik 100 juga nih. juta sebulan. Gajinya 100 juta sebulan. Tapi kalau sampai perusahaan ini bangkrut, Ente semua dipecat. harta Itu kira-kira tertarik nggak gitu? tertarik lah, tertarik. Kemudahan Dan manusia. ini Adam ini waktu itu belum punya pekerjaan emang ya. Adam alaihissalam waktu itu baru diciptakan, belum punya pekerjaan, ditawarin amanah, ya, ditawarin pekerjaan besar loh. Itu diilustrasikan tergiur begitu. Ya, jadi wah iya, sehingga dengan serta-merta gitu kan, digambarkan dengan serta-merta Nabi Adam mengatakan, baik ya Allah, saya terima. Artinya Adam juga diberitahu sama seperti diberitahunya langit dan bumi, kalau dijalankan dengan baik dapat pahala, kalau amanah ini diabaikan dengan sengaja maka menjadi dosa, ada hukuman. Kan Iya. diberitahu juga dia ya. Iya, diberitahu juga. Tapi dia mau, bumi, langit, gunung nggak mau. Aha. Jadi lebih pintar mana nih Indra? Ya itu dia, karena langit, bumi, dan gunung itu nggak punya ketergiuran bagi dia untuk Oke. masuk surga lagi. Iya, Gitu kan. Sedangkan Nabi Adam dia tergiur. Ada gairah dia ya. Ada gairah. Ada alghir bahasa Nah. Arabnya. Alghir itu jangan-jangan mirip sama giur ya. Giur. Ya. Kalau nggak salah memang di tafsirnya itu saya pernah baca juga disebutnya alghir bima amarallah. Aha. Ya, punya ketertarikan, Pak Indra nyebutnya tergiur ya, dengan apa yang Allah perintahkan atau dengan urusan yang Allah berikan. Sehingga karena ketergiuran itulah manusia, Nabi Adam pada waktu itu dalam tanda petik serta-merta menerima gitu. Kalau dalam bahasa yang agak lebih lugasnya mungkin jadi agak gegabah nerimanya gitu. Itulah yang dimaksud dengan zoluman Jahula. jahula. Ketika kita menerima amanah tanpa pemikiran yang lebih dalam, gitu kan, menerima amanah secara singkat, secara ya begitu aja serta merta, gitu kan, itu sesungguhnya kita bisa menjadi zoluman jahula tanpa pikir-pikir panjang. Ya kayak tadi, Pak Feros, nih kerja di sini ya, Deal. deal, Gue mikirin gajinya kan. 100 juta. 100 juta. Kalau gagal, rumah ente disita ya. Itu nggak terlalu kepikir. Kepikir. Gitu, karena itu kalau rumah disita mah urusan nanti lah. Ya soalnya belum ada kerjaan. Kalau udah ada kerjaan dengan gaji 200 juta, ditawarkan gaji 100 juta, tentu ya lanjut. Nah, itulah ya. Dan ketergiuran ini juga lah yang Allah gambarkan. Mudahnya manusia tergiur inilah yang Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 28 gitu ya. Wa khuliqal insana dha'ifa. Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Mungkin ada juga hubungannya dengan diciptakan manusia tergesa-gesa. Ya. Ada sifat bawaan tergesa-gesa. Khuliqal insana min ajal kalau nggak salah ayatnya. Khuliqal insana min ajal. Ya. Ketergesa-gesaan, mudah. Ini kelemahan-kelemahan ini memang sesuatu yang ada dalam diri manusia, sehingga kalau kita mau bicara sedikit kepada konteks ajaran Islam, ya, bukan bicara sedikit ya. Kalau kita ini dikatakan dalam surat An-Nisa itu mungkin dari ayat 25 ya. Kalau kita lihat tafsir itu dilanjutkan sebetulnya 25 sampai 28. Itu maka ada ahli tafsir yang mengatakan, kan Allah katakan di ayat 28 itu sesungguhnya Allah akan meringankan bagi manusia aturan-aturannya. Sehingga sebetulnya kalau kita bilang syariat kita itu adalah syariat yang ringan. Syariat Rasulullah itu syariat yang ringan. Ringan ini dalam arti pikulable ya. Layak dipikul. Gitu. Layak dipikul. Bisa dipikul. Ya. Walaupun manusia itu doif, tapi dia sebenarnya masih bisa. Konteks doif di situ adalah tadi ya, mudah tergiur, gitu kan. Bukan hanya itu sebetulnya. Di sisi lain juga manusia tuh mudah bosan. Mudah bosan juga. Ya, ya mudah patah juga gitu. Nah ini kelemahan-kelemahan ini memang sesuatu yang ada pada diri manusia. Begitu kira-kira. Tapi pantas jadi khalifah, gimana itu? Nah. Ya. Ini kalau sampai sini pembahasannya selesai, bingung ini. Gitu. Ya. Secara iman kita udah yakin kita layak jadi khalifah. Gitu. Ya. Nah, kita mau
coba gali dari sisi psikologi ya, dari sisi kauniyah. Iya. Kembali lagi ke tema itu tadi. Layakkah kita menjadi khalifah? Jadi, Layakkah kita jadi gini ya, Pak Indra mungkin coba menjelaskan layakkah kita memikul amanah? Khalifah itu pemikul amanah untuk memakmurkan bumi, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Tapi tadi dibilang zoluman, jahula, do'ifa, min ajal gitu. ya. Itu kesannya malah ini memang nggak pantas, tapi sok bisa gitu. Gimana Pak Indra? Nah, inilah ya. Karena tadi yang mudah tergiur, mudah putus asa, mudah apa segala macam, itulah yang pada akhirnya membuat manusia itu sering membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, gitu. Berpotensi, gitu. Bahkan bukan kerusakan di muka bumi juga, kerusakan terhadap diri sendiri. Ya. Coba harus bayangkan gitu ya, ketika kita merasa putus asa, gitu. Ketika kita berada dalam keadaan frustasi, kita akan merusak diri kita nggak? Udah pokoknya saya nggak mau lagi dah. Merusak Gitu. kuku lagi. Pokoknya untuk ini saya nggak mau lagi usaha atau segala macam. Oh, iya. Ya, ketika orang kemudian ditimpa musibah, dia frustasi, dia bahkan bisa merusak, Bahkan sampai bunuh diri ya. bahkan sampai bunuh diri. Ini satu resiko. Ini masih ini loh Pak Indra. Aha. Pak Indra itu malah semakin menegaskan, kayaknya nggak layak kita jadi khalifah. Khalifah kok bunuh diri gitu. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Saya kembali tadi kepada satu penjelasan di awal. Ada yang namanya proses mental, ada yang namanya fungsi mental, gitu kan. Okay. Ada yang namanya perilaku, gitu. Jadi memang dalam diri manusia itu ada mekanisme-mekanisme bertindak secara cepat, gitu. Bertindak secara cepat, memutuskan secara cepat. Ada mekanisme-mekanisme begitu, ya. Inilah yang mekanisme ini yang sering disebut sebagai kita katakan proses mental atau fungsi mental dari fungsi mental afeksi, gitu. Fungsi afeksi. Fungsi afeksi. Nah, fungsi mental afeksi ini nanti ada subfungsinya. Misalnya subfungsinya itu adalah emosi. Emosi. Gitu. Ada subfungsinya temperamen. Temperamen, oke. Ada begitu. Ada subfungsinya lagi suasana hati. Oh, mood ya, mood. Mood. Oke. Ya. Nah, kadang-kadang, gini, saya cerita dulu. Ini kenapa kita bisa katakan sebagai fungsi mental untuk reaksi cepat. Fungsi RPK. RPK. Kalau dulu RPK. Kita nggak tahu sekarang istilahnya. Jadi ketika kita jalan kaki di malam hari, gitu kan? Jalan kaki di malam hari, kemudian kita lewati satu perkebunan yang gelap, gitu kan? Begitu satu saat kita dengar kersak. Apa yang kita lakukan? Ada yang lompat, ada yang lari, macam-macam lah reaksi itu kan. Pokoknya reaksi cepat pasti. Reaksi cepat, itu langsung cepat. Lari, atau langsung lompat. Startingnya kan kaget, langsung tanpa pernah coba tahu dulu apa yang mendorong kita bertindak cepat itu. Ya, kita merasa nggak aman. Emosi takut, tidak aman, emosi takut. Oke. Emosi takut. Sedangkan suasana hatinya, ya tadi suasana hati dalam ketercekaman. Terancam, ya. tercekam. Tercekam, karena dari awal kita udah begitu, udah deg-degan tuh jalan tuh, udah gelap, nggak ngelihat apa-apa, di kebun lagi gitu kan, ya. Jadi suasana hati kita sudah begitu tercekamnya, sehingga ketika ada sesuatu yang mengagetkan itu tadi, suara kresek-kresek itu, serta merta kita lompat, reaksi cepat, tanpa kita pernah tahu apa itu yang bunyi itu apa, gitu kan? Di mana dia bunyinya, gitu. Kita tanpa pernah tahu. Jadi kayak nggak penting lagi, Pak Indra. Nggak penting lagi. Mekanisme reaksi cepat ini bisa terhadap bahaya, gitu kan? Bisa terhadap
amanah, peluang, iya peluang. gitu kan? Itu bisa terjadi. Gitu, ya. Nah, ini memang apa? Struktur dari apa? Bagian dari proses mental yang ada pada diri kita. Gitu, ya. Dengan reaksi cepat inilah manusia mengembangkan kehidupannya. Gitu. Ya. Dengan begitulah dia mengembangkan kehidupannya, menjaga keamanan dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang ya, reaksi cepat ini juga membawa peluang celaka. Gitu Ya, kan? Lompat nggak Lompat taunya taunya jurang. jurang. Ya, kejeburlah kita di situ. Kejebur. Gitu kan? Membawa peluang celaka juga. Tapi itu ya gitulah ya. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita dia mempunyai dampak positif dan mempunyai dampak negatif. Ya, ketika Adam mengatakan saya terima, itu reaksi cepat. Reaksi cepat. Oke. Karena tadi ketergiuran gitu ya. Terus dari reaksi cepatnya nanti jadinya masuk surga apa masuk neraka? Itu perjalanan berikutnya kan. Oh, perjalanan berikutnya. Ya tadi begitu loncatnya sih oke lah gitu. Oke. Loncatnya masuk jurang. Tapi itu kalau kita cerita di soal takut gitu ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan cinta, Ya itu juga kita rasa ya. kita melihat Emosi juga itu termasuk emosi juga. Kita lihat apa? Kita bawa anak kita berenang di kolam. Saya nggak bisa berenang, gitu. Kita banyak anak kita berenang, masih 2 tahun gitu kan, anak 2 tahun biasanya kan pakai pelampungan gitu ya. Terus tiba-tiba kita lihat dia kayak mau tenggelam. Atau pelampungnya terlepas dari dia. Nah, pelampungnya terlepas dari dia. Dengan serta-merta kita lompat tuh ke air. Reaksi cepat. Reaksi cepat. Tanpa kita peduli kita lagi pakai jaket, pakai jas, pakai apa gitu ya. Kita lompat aja. Demi menyelamatkan anak kita. Itulah khuliqal insana min ajal. Manusia itu diciptakan dari pengen segera bertindak. Itu memang di satu bagian, satu ranah dari pemicu perilaku. Kan tadi kita bilang ada ya, itu fungsi salah satu fungsi mental. Ya. Itu yang kita sebut dengan ranah afeksi. Gitu. Dia ranah ya, jadi ranah. Fungsi itu di dalam ranah afeksi. Reaksi cepat ini bukan hanya selalu berdampak negatif. Ya. Maaf, ini mungkin karena tadi udah dibicarakan juga tentang hewan. Ini reaksi cepat sama nggak dengan insting? Ada kaitan dengan insting nggak? Insting itu bisa juga sebagian dari reaksi cepat itu. Oke. Bisa masuk di situ. Memang nanti kalau kita mau coba rinci apa aja sih yang termasuk reaksi cepat, itu akan banyak sekali dan akan banyak ragam penjelasan orang. Gitulah kira-kira ya. Tapi kira-kira reaksi afeksi itu begitulah. Kasih sayang apa segala macam. Nah, tapi di sisi lain pada manusia tuh ada yang namanya ranah kognitif. Kalau tadi kan kita sebut ranah afektif. Gitu ya. Dalam diri manusia tuh ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini apa? Itu ada suatu proses mental gitu ya. Kalau kita kembali, itu proses mental yang berusaha untuk memahami. Gitu. Memahami apa yang ada, apa yang terjadi di lingkungan gitu. Memahami, kemudian mengingatnya, kemudian nanti hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi mempertimbangkan gitu kan. Okay. Hasilnya nanti bisa jadi pengetahuan, sistem nilai gitu. Ya. Itu ranah-ranah di kognitif. Hasilnya itu apa? Hasilnya bisa jadi juga bahasa gitu. Ya. Itu ranah kognitif. Nah, inilah yang kemudian ketika kita bisa menunda reaksi cepat kita, ya, maka bunyi kresek-kresek itu tadi, ya, itu akan terolah oleh kita sampai kemudian masuk kepada ranah kognitif. Berarti butuh jenak ya kalau kata orang Jawa kali ya. Ya. Butuh jenak supaya tidak reaktif dengan reaksi cepatnya tadi. Ya. Sama kayak hewan begitu, diapain sedikit langsung
trak, lari, lompat dan lain sebagainya. Nah ini mungkin mulai masuk ya, yang membuat layak gitu. Tadi ingin saya katakan reaksi cepat itu pun adalah membuat kita layak sebagai khalifah. Gitu. Kenapa bisa saya katakan demikian ya? Ada pencinta alam, gitu kan? Jalan di hutan Kalimantan, ngelihat ada anak orang hutan, itu sendirian. Oke. Serta merta dia pungut tuh sama dia. Tadi si bapak yang ngelihat anaknya tenggelam itu atau mau tenggelam bahaya juga serta merta lompat. Itu kan sebenarnya dia itu amanah si anak itu kan. Iya. Gitu. Justru itu juga dibutuhkan bagi seorang khalifah ya. Artinya fungsi afeksi ya, ranah atau fungsi afektif dari ranah yang ada di ranah afeksi itu memang dibutuhkan juga oleh seorang khalifah. Artinya kalau nggak ada itu juga dia nggak layak. Iya. Gitu. Tapi tadi di samping itu perlu juga berfungsi atau diaktifkan yang kedua tadi apa, ranah kognitif gitu. Fungsi kognitif ya yang ada di ranah kognisi itu. Tapi jangan-jangan ketika kita pakai ranah kognitif malah telat. Gitu kan. Ya. Apa? Nih kalau zaman dulu tidak ada aksinya ya. Kalau zaman dulu tuh ada istilahnya kompor meleduk gitu kan. Gimana itu kompor meleduk? Kompor meleduk itu adalah kompor yang tiba-tiba terbakar, atau kalau sekarang pakai kompor gas gitu kan. Iya, meleduk juga. Meledak juga gitu kan sehingga terbakar. Begitu terbakar kita mikir dulu. Ini apa ya? Terbakar atau bukan ya? Padahal detik itu kita perlu segera bertindak. Oke. Tadinya dari yang terbakar cuman beberapa sentimeter karena kita telat mikir, karena kelamaan mikir, kelamaan menggunakan fungsi kognisi, malah kerusakannya atau dampak negatifnya malah meluas. Ya, karena memang istilahnya ada ilustrasi lain, Bendra. Orang nyebrang, dia lihat kiri kanan, tapi dia nggak nyebrang. Terlalu lama mengambil pertimbangan. Itu sebenarnya dua-dua fungsinya berjalan kan, ada fungsi afeksinya rasa takut gitu, takut ketabrak, takut celaka. Terus dia buat pertimbangan gitu kan. Dia perhatikan betul mobil. Nah, akhirnya dia nggak nyebrang, cuman tahlilan doang lihat kiri deh. Lanjut Pak Indra. Nah, ini ya sahabat podcast Taklim Psikologi sekalian, mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan. Kita punya dua fungsi yang dua-duanya itulah yang membuat kita sebenarnya memang layak jadi khalifah gitu. Lanjut Pak Indra, lanjut. Menarik, semakin menarik. Kalau tadi ranah kognitif adalah ranah yang untuk manusia lebih memahami gitu. Fungsinya di situ. Kalau tadi di afektif kan ada emosi gitu kan, ada temperamen, ada apalagi suasana hati, mood gitu kan. Kalau di kognitif ini ada fungsi intelek gitu kan, fungsi memori, fungsi intelek itu apa? Fungsi untuk berpikir, analisis, sintesa gitu kan, pertimbangan, itu fungsi-fungsi intelek. Fungsi memori itu apa? Fungsi-fungsi untuk menyimpan informasi, menyimpan data, pengetahuan. Ada fungsi-fungsi simbolisasi. Oke. Fungsi simbolisasi inilah yang bikin kita bisa ngomong, gitu. Kita bisa membuat simbol-simbol, gambar. Bisa menyampaikan pesan. Bisa berkomunikasi. Bisa bicara dengan lisan atau bisa bicara dengan isyarat. Iya. Fungsi intelek itu apa? Fungsi ya. Terus kemudian ada juga fungsi persepsi. Fungsi persepsi itulah kita bisa mengenali suara siapa, di mana suaranya gitu. Bahkan kalau kita ada di perlombaan burung gitu kan. Tuh suara burung banyak gitu kan. Kita bisa tahu tuh, oh ini suara dari burung yang sebelah sana. Oh ini suara dari burung sebelah sana. Oh kalau ini sih suara perkutut. Kalau ini suara murai, ini suara, kita bisa beda-bedakan. Itu bahkan begitu. Bukan cuma kalau persepsi kita itu bukan cuma sebagian-sebagian doang ketika kita ada di perlombaan burung itu, bukan hanya suara burung, tapi kita juga bisa mendapatkan persepsi suasana kontes burung itu secara keseluruhan, ramainya orang dan kita bisa terbawa di situ. Jadi kita punya sampai di sini kita punya dua fungsi. Ada fungsi berikutnya lagi nggak yang membuat kita atau ranah berikutnya yang membuat kita semakin layak ini sebenarnya, semakin jelas kita memang layak jadi khalifah.
Ya tadi kalau itu kan tadi fungsi kognitif itu, ranah kognitif yang menyebabkan kita bisa memahami dunia dan kemudian mengembangkan dunia ini, menciptakan dunia, menciptakan kemakmuran segala macam. Dengan intelektualitas, persepsi dan tapi kita nggak bahas dulu ya. Nggak bahas dulu lebih detail. Sobat podcast ini kita nggak bahas detail-detailnya. Kita baru ke fungsi kognisi dan fungsi afeksi sebelumnya tadi. Ya. Nah, ada nggak fungsi lain yang membuat kita semakin layak menjadi khalifah? Nah, fungsi yang ketiga itu adalah kita sebut saja dengan ranah eksekutif. Ranah eksekutif ini adalah fungsinya fungsi eksekusi ya. Fungsi eksekusi. Fungsi kalau di perusahaan kita bilang fungsi CEO lah, Chief Executive Officer. Oke. CEO itu fungsinya apa sih? Dia mencoba memahami, memonitor, ya gitu kan. CEO kan pertama memonitor apa yang terjadi terhadap perusahaan, gitu kan. Yang kedua, dia mencoba memahami informasi-informasi yang disampaikan oleh anak buahnya, gitu kan. Dan informasi-informasi itu dia coba pahami. Ini kalau ini sesuatu yang terjadi terhadap perusahaannya loh, bukan terhadap perusahaan orang lain, gitu ya. Gitu, itu mencoba memahami itu. Yang ketiga, si CEO itu juga berfungsi untuk mengambil keputusan. Langkah apa yang akan dia ambil terhadap apa yang dia rasakan dan apa yang dia pahami. Berdasarkan suasana hati, mood atau emosi atau temperamen, dan berdasarkan persepsinya tentang atau pemahamannya tentang apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah. Ini si ranah eksekutif ini terima informasi dari kognitif, terima dari afektif. Dari situlah kemudian dia melakukan tindakan-tindakan. Apa saja, misalnya bagian dari yang tadi kalau kita istilahkan sebagai fungsi subfungsi mentalnya, gitu kan. Di situ ada yang namanya kesadaran, gitu kan. Di situ ada yang namanya self awareness, kesadaran diri. Di situ ada yang namanya self regulation, pengelolaan diri, pengaturan diri. Ini bagian-bagian dari ranah eksekutif. Saya mau cerita dulu sedikit. Jadi di eksekusi itulah atau gini, tidak ada eksekusi kalau tidak ada kesadaran. Ya. Bisa dibilang begitu. Artinya dia menyatu di situ. Atau sebenarnya kesadaran itu di fungsi sebelumnya juga itu kesadaran. Manusia memutuskan segala sesuatu itu sebahagian besarnya adalah sebagian besarnya adalah dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Saya mau kasih ilustrasi begini. Ya. Oke. Kita biasa pakai Google Map, gitu ya. Apa kerja dari Google Map itu? Ya, menunjukkan arah, menunjukkan situasi jalan. Ya. Jadi ada arah, ada situasi jalan, macet, lancar dan lain sebagainya. Nah, ada pilihan-pilihan juga. Pilihan alternatif jalan. Yang memilihkan itu seringkali adalah si Google. Si Google, iya. Ya, si Google Map itu dia pilihkan. Pilih yang tercepat dan terlancar. Terpendek dan tercepat. Ya, itu pilihan itu disampaikan oleh Google Map berdasarkan apa? Ya, gitu berdasarkan pemantauan dia kan. Iya. Pemantauan dia terhadap data yang terjadi. Pemantauan dia ini orang mau kemana. Iya. Oh, kalau dia mau ke daerah situ, itu jalan mana saja yang bisa ditempuh. Terus si Google Map itu memantau, oh kalau jalan A yang harus ditempuh, oh ini kondisinya begini. Kalau jalan B yang harus ditempuh, kondisinya begini. Kalau jalan C yang ditempuh, kondisinya begini. Yeah. Lantas dia katakan, oh kalau gitu yang bagus jalan C lah. Maka disampaikanlah kepada kita. Jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke situ gitu. Yeah. Setelah 300 meter belok kanan setelah ini disampaikan kepada kita begitu. Yeah. Itu yang dilakukan oleh si Google Map. Artinya dia punya ranah kognisi. Punya ranah kognisi. Atau juga maka ranah afeksi juga dia. Dia khawatir kita salah gitu. Gitu. Tapi yang jelas pertanyaannya gini. Ketika si Google Map melakukan itu, dia sadar gak sih bahwa dia melakukan itu? Oke. Kesadarannya ya. Fungsinya sih mirip. Tapi dia melakukan itu semua berdasarkan hanya pada logaritma. Ya. Algoritma. Algoritma. Ya. Hanya berdasarkan pada itu.
hanya berdasarkan program yang dibuatkan oleh pegawai-pegawai Google. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi dia nggak pernah sadar. Nggak pernah sadar ya. Padahal dia bisa lebih tepat dari kita tuh kadang-kadang. Sekarang kalau kita tanyakan Juga lebih cepat. Ya. Sekarang kalau kita tanyakan kepada manusia, saat manusia kemudian bersedekah kepada orang lain, memberikan uangnya, bahkan kadang-kadang uangnya cuma ada 10.000-10.000-nya di kantong. Gitu. Ada dia lihat pedagang sudah tua, Kasihan ya. kasihan dia susah, dia kasih tuh uang yang 10.000-10.000-nya. Gitu. Dia beli tuh barang yang dijual oleh si pedagang tua yang tadi itu, tanpa dia pikir nih sebetulnya manfaat nggak sih buat dia, gitu kan? Dia kasih aja. Nah, pada saat dia melakukan itu, dia melakukan dengan sadar atau nggak sadar? Sadar. Yang saya maksud sadar di sini adalah dia bisa mengetahui, memonitor diri sendiri bahwa pada saat itu dia merasa iba loh. Iya, itu kan sadar berarti kan? Iya. Bukan sekedar dia nggak lagi tidur gitu kan? Itu dia. Dia bisa memonitor pada saat itu dia merasa iba. Dia bisa memonitor apa? Dia bisa punya pengalaman iba itu kayak gimana sih? Kita mungkin sama-sama iba ketika melihat tadi pedagang tua yang kesulitan dengan kemudian seorang anak muda yang segar bugar meminta-minta. Mungkin kita sama-sama punya keprihatinan. Iya, iya. Kasihan anak muda-muda gini kok nggak dapat kerjaan ya. Iya, iya. Memang susah. Tapi pasti saja bahwa keprihatinan kita terhadap anak muda ini berbeda dengan keprihatinan kita kepada pedagang tua tadi. Ya, beda. Perbedaan rasa prihatin itu pun bisa kita sadari. Iya, iya. Kita tahu gitu loh. Dalam melakukan segala sesuatu itu punya kesadaran. Sadar tidak seperti robot atau kecerdasan buatan yang hanya mengandalkan algoritma saja. Dan kalau kita lihat memang manusia itu luar biasa ya. Kemudian dia bisa tumbuh dari kecil. Jadi afeksinya juga berkembang. Menjadi dewasa, nanti jadi pikun kadang. Terus kognisinya berkembang. Sehingga fungsi afeksinya juga berkembang. Pada saat kita punya kesadaran-kesadaran itulah kemudian kita bisa pada akhirnya mengevaluasi gitu. Kita melakukan sesuatu dan kemudian kita mendapatkan suasana hati yang gak nyaman melakukan itu. Kita rasa tuh. Ini sebenarnya sudah semakin kelihatan begini Pak Hendra. Jadi kan ketika Adam itu dikasih amanah, dia diberitahu kalau kau jalankan dapat ini, masuk surga lah. Kalau tidak kau masuk neraka. Nah, walaupun dia itu zoluman jahula, walaupun dia itu memutuskannya dengan tergiur, tapi memang Allah sudah siapkan dia perangkat untuk kemudian dia pikirkan segala tindakannya berikut, segala tindakannya dari apa sebagai konsekuensi dia memikul amanah. Jadi perangkatnya memang ada, fungsinya juga ada gitu. Perangkatnya malah banyak sekali kan tadi di awal, akal, hati, penglihatan, pendengaran dan fungsi-fungsi otot ya, organ tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu semua bekerja secara integral dan membentuk 3 fungsi tadi ya, atau ke dalam 3 ranah dia. Ranah afeksi, kognisi, dan eksekusi. Dan itu menunjukkan manusia itu berkesadaran. Gitu. Karena ranah-ranah itu bekerja dengan sangat sangat merasakan, sangat sangat disadari maksudnya itu. Sangat ini semua sangat dirasakan oleh manusia itu. Saya ingin katakan kesadaran itu tadi adalah salah satu dari fungsi mental, gitu kan? Fungsi mental. Ada fungsi mental berpikir tadi kan, ada fungsi intelek, ada fungsi itu. Salah satunya adalah fungsi kesadaran, gitu. Jadi kesadaran itu bukan yang melingkupi keseluruhannya, tapi dia jadi bagian dari fungsi. Nah, adanya kesadaran inilah, gitu ya. Itu kita manusia bisa memonitor apa dampak dari perbuatannya, apa segala macam. Dan ketika dia memonitor itu, hasil monitornya ini juga bisa masuk lagi kepada ranah afeksinya.
Ketika saya bentak anak saya, dia nangis. Ketika saya lihat dia anak itu nangis, muncul lagi afeksi tertentu pada kita. Jadi yang tadinya marah, gitu kan, karena munculnya afeksi yang lain itu sedih, rasa kasihan, gitu ya. Kemudian kita jadi ranah kognitif kita bekerja. Kamu tuh salah ya ternyata. Dengan begitu ketika kita memonitor lagi, kemudian si regulator kita, ya tadi kan ranah eksekutif, ada kesadaran, ada self-awareness, gitu ada kan. Self-regulation. Ada self-regulation. Si regulator diri kita itu kemudian menekan kemarahan kita. Nggak pantas kamu marah, gitu ya. Menekan kemarahan kita dan membiarkan, gitu lah ya. Membiarkan rasa iba kita untuk menguat di dalam kesadaran kita, gitu. Menguatnya rasa iba dalam kesadaran kita itu kemudian mendorong kita untuk menghilangkan rasa marah, dan kemudian yang tadinya membentak akhirnya jadi menggendong. Tapi kadang-kadang orang sering mengatakan nggak sadar. Kita juga mungkin sedang nggak sadar. Kita udah ngobrol hampir 1 jam loh. Gitu. Tapi kita sadar kita ngobrol. Kita sadar kita ngobrol. Itu namanya persoalannya ini. Kesadaran waktunya. Oh, kesadaran itu macam-macam. Macam-macam. Ya, macam-macam. Oke. Nah, itu di situ. Constraint jadinya ya. Menjadi constraint waktunya agak terabaikan. Terabaikan. Ya. Terjelaskan menurut saya. Kita itu layak jadi khalifah, udah jelas itu. Nah, karena kita memang makhluk yang bertanggung jawab dan dikasih perangkat untuk bertanggung jawabnya itu dengan sangat lengkap, dan kita itu berkesadaran melakukannya semua. Dan ketika tidak sadar atau ada satu fungsi kesadaran yang tidak berjalan yang mendasar, misalnya kan akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, artinya fungsi kognisinya sudah rusak. Itu kan dalam hadis disebut rufi al-qalam, dicabut pena, dia nggak ditulis lagi. Ya. Gitu. Dia tidak lagi menjadi pemikul amanah, tapi dengan rahman dan rahimnya Allah tetap nanti dimasukkan ke dalam surga gitu. Tidak lagi dituntut pertanggungjawaban kan. Gitu. Ya, ini semakin jelas Pak Indra, memang kita ini ya sobat podcast Taklim Psikologi sekalian, memang psikologi kita sangat istimewa, bukan sekedar kompleks. Istimewa di sini memang menunjukkan kita itu layak menjadi khalifah. Kucing nggak layak jadi khalifah. Mereka itu mungkin nggak tahu, insting itu kesadaran juga nggak? Ya sadar, tapi instingtif saja kan. Gitu. Bahkan kalau artificial intelligence itu nggak ada kesadarannya, dia algoritma aja. Robot dikasih data, dikasih machine learning, dikasih data yang banyak, big data, terus kita tepok bahunya, dia mungkin bisa aja bilang, aduh sakit, tapi sebenarnya itu bukan kesadaran gitu ya. Itu algoritma. Gitu. Yeah. Dan dia bisa juga disetting nanti kalau dia sakit reaksinya apa gitu. Bahkan dia bisa mempelajari, artinya menambah data dan menambah coding gitu, menambah program. Tapi itu bukan kesadaran. Sehingga tidak berlaku innamal a'malu binniyat pada robot dengan artificial intelligence itu ya. Yang berlaku pada manusia. Jadi saya ingin katakan kekurangan, kelebihan gitu kan, itu adalah sesungguhnya kesempurnaan. Kekurangan dan kelebihan itu adalah sesungguhnya kesempurnaan Allah dalam menata kehidupan. Kesempurnaan Allah dalam menata kehidupan. Oke. Atau kesempurnaan penataan Allah. Kesempurnaan penataan Allah terhadap kehidupan ini. Manusia diberi kesempatan memilih, tapi pada saat manusia diberi kesempatan memilih, manusia punya kelemahan untuk memilih. Tadi gampang tergiur, gitu kan? Pada saat manusia mudah tergiur, di saat itu juga manusia mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi diri dan kemudian bertobat, ya. Dan ya begitulah, itu satu rangkaian yang kalau kita berpikir secara holistik, itu semua akan saling mengisi. Jadi manusia bisa kreatif, bisa korektif, bisa inovatif. Ya. Kita dibawa anak ke kolam renang, ya. Ketika anaknya mau tenggelam, itu banyak pelajaran yang bisa dia ambil. Sehingga ketika dia bawa berikutnya, kehati-hatiannya meningkat, atau safety prosedurnya dia lebih ketatkan dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan kelayakan kita sebagai khalifah. Ketika kebanyakan makan gula itu manis, enak, fungsi afektifnya bekerja, fungsi kognitifnya agak diabaikan,
ya lupa kalau itu bisa menyebabkan diabetes, kita makan, akhirnya diabetes. Nah setelah diabetes ada kesadaran baru lagi kan, begitu. Kemudian kita melakukan eksekusi yang korektif, gitu. Kalau tadi kreatif, gitu kan. Kemudian korektif, kemudian inovatif. Gitu. Layak banget kita menjadi khalifah. Tapi ingat, konsekuensi kita memikul amanah ini ada surga, ada neraka. Gitu. Nah, Pak Indra, saya mau sedikit kasih penekanan tentang zoluman jahula dari pemahaman yang saya pahami dari segi bahasa aja nih. Tadi kan saya sudah sampaikan itu sangat ya, amat gitu. Nah sebenarnya ini kalau saya renungkan, ketika kita menerima amanah, lalu Allah katakan manusia itu zoluman jahula, itu bukan berarti negatif loh. Tapi itu peringatan dari Allah untuk mengaktifkan semua fungsi yang ada. Zoluman itu artinya kita sangat butuh hidayah. Butuh petunjuk sebagai pemikul amanah. Jahula itu artinya kita sangat butuh ilmu. Sangat butuh pengetahuan. Jadi kita butuh bimbingan, butuh petunjuk, dan butuh pengetahuan untuk ini. Di samping tadi gara-gara tergesa kita menerima, dan itu memang settingnya Allah, tapi itu semua tepat. Yang tadi kata Pak Indra apa? Itu kelebihan dan kekurangan, itu bagian dari kesempurnaan penataan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Indra? Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sobat podcast Taklim Psikologi, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.